saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda semua. Setiap hari setelah buang air besar, apakah Anda langsung menyiramnya atau menoleh ke belakang untuk melihatnya? Saya tahu pertanyaan ini mungkin agak canggung, tetapi demi kesehatan, kita harus memperhatikan setiap hal yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Mulai hari ini, anggaplah setiap kali Anda ke toilet sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan tepat waktu. Luangkan waktu 10 detik ekstra sebelum menyiram untuk melihatnya, Anda mungkin akan menemukan petunjuk yang bisa menyelamatkan nyawa. Karena raja kanker, yaitu kanker pankreas, pada awalnya akan mengirimkan 3 sinyal permintaan tolong yang jelas melalui tinja yang kita keluarkan setiap hari. 3 sinyal ini tersembunyi dalam warna, bentuk, dan posisi tinja. Jika Anda bisa memahaminya, Anda sama saja telah memasang sistem peringatan dini kanker yang paling efisien untuk diri sendiri. Dalam video hari ini, saya akan memberitahu Anda semua bagaimana cara membaca sinyal permintaan tolong dari pankreas melalui tinja yang kita keluarkan setiap hari, yang merupakan sinyal tubuh paling langsung. Selain itu, ada 3 jenis makanan di meja makan kita yang merupakan makanan penyelamat untuk melindungi pankreas, serta beberapa jenis makanan yang banyak dikonsumsi orang yang sebenarnya adalah pembunuh senyap yang sedang menghancurkan pankreas Anda. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan praktis lainnya di masa depan. Di kanal Sehat di Hari Tua, kami hanya akan mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang diberitahukan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Anda juga dipersilakan untuk berbagi pandangan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Pankreas yang sehat akan mengeluarkan zat yang disebut enzim lipase. Fungsinya adalah membantu kita mencerna lemak yang kita makan setiap hari. Anda bisa membayangkannya sebagai agen pengurai lemak paling efisien di dalam tubuh kita. Daging rendang yang kita makan, minyak dalam tumisan, semuanya membutuhkan agen pengurai ini untuk bisa diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Jika pankreas mengalami masalah, misalnya meradang atau ada benjolan, yang menyebabkan produksi enzim lipase menurun drastis, maka lemak yang masuk tidak dapat diurai. Lemak yang tidak tercerna ini akan lolos begitu saja, langsung masuk ke usus kita, dan akhirnya dikeluarkan bersama tinja. Saat inilah 3 sinyal permintaan tolong dari pankreas muncul. Sinyal pertama, tinja mengapung. Ini adalah sinyal yang paling khas. Tinja yang sehat terdiri dari sisa makanan, air, dan bakteri usus. Kepadatannya lebih besar dari air, sehingga akan perlahan-lahan tenggelam ke dasar kloset. Tetapi jika tinja mengandung banyak sekali lemak yang tidak tercerna, situasinya menjadi sangat berbeda. Kepadatan lemak lebih kecil dari air, sama seperti minyak yang akan mengapung di atas permukaan air. Ketika kandungan lemak dalam tinja sangat tinggi, hal itu akan membuat kepadatan keseluruhan tinja menjadi lebih kecil, sehingga ia akan mengapung di permukaan air. Jika Anda selama beberapa hari berturut-turut menemukan bahwa tinja Anda selalu mengapung dengan keras kepala di permukaan air, ini jelas bukan fenomena yang normal. Ini adalah cara pankreas memberitahu Anda, kemampuan saya untuk mengurai lemak mungkin sedang bermasalah. Sinyal kedua, tinja berminyak dan berkilau. Sinyal ini lebih mudah dilihat. Ketika lemak tidak tercerna dan langsung dikeluarkan, permukaan tinja akan tampak berkilau seperti diolesi lapisan minyak. Bahkan, di permukaan air kloset bisa terlihat butiran-butiran minyak yang jelas, seperti saat semangkuk sup berlemak diteteskan ke dalam air jernih. Tinja jenis ini juga memiliki ciri lain, yaitu sangat lengket dan mudah menempel di dinding kloset. Anda mungkin perlu menyiram beberapa kali baru bisa bersih, dan menyikat kloset pun jadi lebih sulit dari biasanya. Inilah yang disebut steatorrhea atau tinja berlemak. Ingat, ini berbeda dengan kondisi sesekali saat buang air besar menjadi sedikit berminyak setelah makan makanan yang sangat berlemak seperti gulai atau opor. Yang kita bicarakan di sini adalah tinja berminyak yang terjadi terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Sinyal ketiga, tinja berwarna sangat pucat seperti dempul abu-abu keputihan.
Ini adalah sinyal peringatan dengan level yang lebih tinggi dan membutuhkan perhatian segera dari Anda. Tinja kita normalnya berwarna kuning kecoklatan karena cairan empedu yang diproduksi oleh hati masuk ke usus melalui saluran empedu. Bilirubin di dalam cairan empedu inilah yang memberi warna pada tinja. Anda bisa membayangkan cairan empedu sebagai pewarna alami. Hubungan antara pankreas dan saluran empedu adalah seperti tetangga yang sangat dekat. Jika muncul tumor di kepala pankreas, ia dapat dengan mudah menekan saluran empedu utama dan menyumbatnya. Begitu tersumbat, pewarna cairan empedu ini tidak bisa turun. Ia tidak dapat masuk ke usus untuk mewarnai tinja. Akibatnya, tinja yang dikeluarkan akan kehilangan warnanya menjadi pucat seperti tanah liat atau dempul abu-abu keputihan. Pada saat yang sama, cairan empedu yang tidak bisa turun akan mengalir kembali ke dalam darah. Untuk membuang kelebihan bilirubin ini, tubuh hanya bisa mengeluarkannya melalui ginjal lewat urin. Oleh karena itu, munculnya tinja berwarna pucat seringkali disertai dengan fenomena lain. Warna urin menjadi sangat gelap seperti teh pekat atau bahkan kecap. Kedua sinyal ini, tinja pucat dan urin berwarna teh pekat seringkali muncul bersamaan. Mereka adalah tanda yang jelas dari penyumbatan saluran empedu dan Anda harus segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Mohon diingat baik-baik ketiga sinyal ini, mengapung, berminyak, dan pucat. Mereka adalah teriakan paling keras dari pankreas. Selain sinyal dari tinja, ketika fungsi pankreas menurun, seluruh tubuh kita juga akan menunjukkan serangkaian reaksi berantai. Silakan periksa diri Anda dengan metode pengecekan mandiri 6, sinyal peringatan pankreas berikut ini. Rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang, ini bukan rasa lelah biasa karena bekerja atau mengurus cucu yang bisa pulih setelah tidur. Ini adalah rasa lelah yang terus-menerus, tidak dapat dijelaskan, dan terasa sangat dalam seolah-olah tubuh terasa kosong. Meskipun tidak melakukan pekerjaan berat, Anda selalu merasa tidak bersemangat. Ini karena sistem pencernaan dan penyerapan bermasalah, tubuh tidak dapat memperoleh energi yang cukup dari makanan, membuat Anda seperti ponsel dengan baterai lemah. Nafsu makan menurun tanpa alasan yang jelas. Makanan favorit Anda dulu, sekarang sama sekali tidak ingin Anda lihat, terutama terhadap makanan berminyak akan muncul rasa mual secara naluriah. Mencium aroma masakan yang ditumis saja sudah membuat mual. Saat makan, baru beberapa suap sudah merasa perut sangat kembung. Terasa makanan tersumbat di lambung dan tidak bisa turun. Nyeri punggung yang menjalar dan membandel. Poin ini sangat membingungkan. Banyak orang mengira ini adalah masalah tulang belakang atau pengapuran. Tetapi, nyeri punggung yang disebabkan oleh pankreas memiliki ciri khasnya. Lokasinya biasanya di punggung bagian tengah atas, kira-kira di antara tepi bawah kedua tulang belikat. Rasanya seperti nyeri tumpul dan pegal yang dalam, bukan nyeri otot di permukaan. Nyeri ini tidak membaik dengan ditempeli koyo atau kompres hangat. Ada satu ciri khas lagi. Rasa sakit akan sedikit berkurang saat tubuh membungkuk ke depan, tetapi akan memburuk saat berbaring telentang atau menegakkan punggung. Rasa sakit juga bisa menjadi lebih jelas setelah makan. Penurunan berat badan ini bukanlah hal yang patut disyukuri. Tanpa sengaja, diet atau menambah porsi olahraga, jika dalam waktu 1 atau 2 bulan, berat badan turun lebih dari 5%, misalnya seseorang dengan berat 60 kg, tiba-tiba kehilangan lebih dari 3 kg, ini jelas merupakan sinyal berbahaya. Ini menunjukkan bahwa nutrisi yang dibakar oleh tubuh jauh lebih besar daripada nutrisi yang diserap. Mata dan kulit perlahan menguning. Gejala ini memiliki prinsip yang sama dengan tinja pucat yang kita bahas sebelumnya, yaitu disebabkan oleh penyumbatan saluran empedu sehingga bilirubin mengalir kembali ke dalam darah. Secara medis ini disebut jaundice penyakit kuning. Bagian yang pertama kali terlihat adalah bagian putih mata, yang perlahan menjadi kuning, kemudian kulit di seluruh tubuh juga akan menguning. Gatal pada kulit yang tak tertahankan. Rasa gatal ini bukan seperti gigitan nyamuk atau karena kulit kering. Ini disebabkan oleh garam empedu yang menumpuk di bawah kulit dan merangsang ujung saraf. Seringkali bersifat menyeluruh di seluruh tubuh dan semakin digaruk semakin gatal, terutama menjadi lebih parah di malam hari saat tidur, membuat penderitanya sangat tidak nyaman.
Jangan pernah meremehkan salah satu pun dari keenam sinyal peringatan pankreas ini. Baiklah, setelah memahami sinyal bahaya, kita harus belajar untuk proaktif melindungi pankreas kita. Obat terbaik bukan ada pada suplemen mahal, melainkan ada di pasar tradisional terdekat kita. Hari ini saya akan merekomendasikan 3 jenis makanan pelindung pankreas yang murah meriah dan berkualitas. Pertama, kubis. Kubis dijuluki sebagai obat lambung alami. Senjata utamanya adalah kandungan nutrisi yang sangat langka, yaitu vitamin U. Ini adalah faktor anti-ulkus yang kuat, mampu melindungi dan memperbaiki selaput lendir organ pencernaan kita, tentu saja termasuk pankreas. Untuk mempertahankan vitamin U secara maksimal, cara terbaik memasak kubis adalah dengan menumis cepat menggunakan api besar. Rendam dulu dalam air garam encer selama 10 menit untuk menghilangkan sisa pestisida, kemudian panaskan wajan, tuang sedikit minyak, masukkan kubis dan tumis selama 2 menit. Begitu daunnya sedikit layu, langsung angkat. Jangan pernah merebusnya terlalu lama, karena nutrisinya akan sia-sia. Makan sebanyak 1 kepalan tangan setiap hari sudah bisa memberikan efek perlindungan yang baik. Kedua, bayam. Bayam adalah pelopor anti-inflamasi. Ia kaya akan flavonoid dan folat. Zat-zat ini adalah antioksidan kuat yang dapat membantu tubuh kita membersihkan radikal bebas berbahaya, mengurangi reaksi peradangan internal, dan menciptakan lingkungan kerja yang damai dan stabil untuk pankreas. Waktu memasak bayam harus dihitung dalam detik, 20 detik emas. Setelah air mendidih, tambahkan sedikit garam dan minyak, masukkan bayam, hitung dari 1 sampai 20, lalu segera angkat. Cara ini dapat menghilangkan sebagian besar oksalat, sekaligus mempertahankan folat dan flavonoid sebanyak mungkin. Setelah diangkat, tambahkan sedikit bawang putih cincang dan minyak wijen. Jadilah lauk pelindung pankreas yang lezat dan sehat. Ketiga, anggur merah. Intisari dari anggur merah bukan pada daging buahnya, melainkan pada kulit dan bijinya. Di sanalah terkandung zat ajaib yang disebut resveratrol. Ini adalah komponen antioksidan, anti penuaan, dan anti kanker kelas atas. Teknik mencuci anggur. Jangan memetik buahnya satu persatu untuk dicuci, karena air bisa masuk ke dalam daging buah. Seharusnya, letakkan seluruh tangkai di dalam air, tambahkan 1 sendok kecil tepung terigu atau tepung maizena, aduk perlahan, dan rendam selama beberapa menit. Tepung memiliki daya serap yang kuat yang dapat mengangkat debu dan kotoran di permukaan. Kemudian bilas lagi dengan air bersih. Cara makan terbaik. Pastikan untuk mengunyah kulit dan bijinya sampai hancur, lalu menelannya. Meskipun rasanya sedikit sepat, disitulah letak intisari nutrisinya. Makan 1 tangkai kecil setiap hari, sekitar 15 hingga 20 butir, adalah pilihan yang sangat baik untuk melindungi pankreas dan juga kesehatan jantung. Anda bisa mengkombinasikan ketiga harta karun ini. Pagi hari, makan beberapa butir anggur untuk membangkitkan selera. Siang hari, makan sepiring bayam rebus. Malam hari, tumis kubis. Jika Anda konsisten, pankreas Anda pasti akan berterima kasih. Setelah berbicara tentang yang baik, kita juga harus berbicara tentang yang buruk. Beberapa makanan bagi pankreas sama saja seperti racun. Kita harus memasukkannya ke dalam daftar hitam. 6 kategori makanan berikut ini adalah pembunuh tersembunyi di meja makan kita yang merusak pankreas hari demi hari. Mohon catat mereka dalam daftar hitam di pikiran Anda. Daging olahan, sosis, ham, bakon, dendeng, abon, dan berbagai jenis bakso. Makanan ini untuk tujuan pengawetan dan penambah rasa ditambahkan banyak nitrit. Nitrit di dalam tubuh kita akan berubah menjadi karsinogen kuat, nitrosamin, yang memiliki efek racun langsung pada pankreas. Makanan yang digoreng dengan suhu tinggi, ayam goreng, kentang goreng, gorengan. Makanan yang digoreng dengan minyak bersuhu di atas 180 derajat akan menghasilkan banyak zat karsinogenik seperti akrilamida. Pada saat yang sama, asupan lemak berlebih sama saja dengan memaksa pankreas untuk lembur ekstrim. Jika ini berlangsung lama, pankreas akan kelelahan dan rusak. Gula rafinasi dan berbagai makanan manis, termasuk gula pasir, gula batu, berbagai jenis sirup, serta gula yang tersembunyi dalam kue, biskuit, minuman boba, dan minuman jus kemasan.
Gula ini setelah masuk ke tubuh akan dengan cepat menaikkan gula darah, sehingga pankreas harus segera mengeluarkan banyak insulin untuk memadamkan api. Jika berlangsung lama, fungsi pankreas akan menjadi kacau, bahkan gagal. Semua minuman beralkohol, kerusakan alkohol pada pankreas bersifat langsung dan hebat. Alkohol merangsang pankreas untuk mengeluarkan getah pankreas secara berlebihan, sementara pada saat yang sama dapat menyebabkan saluran keluarnya tersumbat. Getah pankreas yang memiliki kemampuan mencerna yang kuat ini, jika terperangkap di dalam pankreas, akan mulai mencerna pankreas itu sendiri, memicu pankreatitis akut atau kronis. Dan pankreatitis yang kambuh berulang kali diakui sebagai faktor risiko tinggi kanker pankreas. Makanan tinggi lemak jenuh, selain makanan yang digoreng, ini juga termasuk daging berlemak, jeroan, krim, mentega, dan susu murni. Makanan ini juga akan memberikan beban berat pada kerja pencernaan lemak pankreas. Makanan tinggi garam dan asinan, acar, ikan asin, tahu fermentasi, kimchi DLL. Diet tinggi garam akan merusak lapisan pelindung mukosa lambung dan memicu peradangan. Lingkungan peradangan ini juga akan merembet ke pankreas yang berdekatan, meningkatkan risiko penyakitnya. Selain makanan, beberapa kebiasaan baik dalam hidup kita juga sangat penting untuk kesehatan pankreas. Makan hanya sampai 80% kenyang. Makan secara teratur dan dengan porsi yang terkontrol adalah kuncinya. Biarkan pankreas memiliki ritme kerja yang teratur. Jangan makan terlalu sedikit di satu waktu lalu makan berlebihan di waktu lain. Metode memasak kembali ke dasar. Perbanyak metode mengukus, merebus, dan membuat salad. Ini akan mempertahankan nutrisi makanan semaksimal mungkin dan juga mengurangi beban pankreas. Ingat 3 prinsip. Rendah minyak, rendah garam, rendah gula. Minum cairan yang tepat. Minuman terbaik selamanya adalah air putih hangat. Teh tawar dan susu kedelai tanpa gula juga boleh. Tolak semua minuman manis. Banyak orang suka minum jus buah karena dianggap bernutrisi. Tetapi bahkan jus buah 100% murni, karena tidak ada serat, penyerapan gulanya juga sangat cepat. Sebaiknya tidak lebih dari 1 gelas kecil per hari. Makan buah secara langsung selalu merupakan pilihan yang lebih baik. Tidur yang cukup. Tidurlah sebelum jam 11 malam agar tubuh dan semua organ bisa masuk ke mode perbaikan mendalam. Jika bisa tidur siang selama 20 menit, itu akan lebih baik lagi. Olahraga yang lembut. Untuk melindungi pankreas, tidak perlu olahraga berat. Berjalan santai selama 30 menit setelah makan setiap hari adalah cara terbaik. Ini dapat meningkatkan gerak peristaltik usus, membantu pencernaan, dan mengurangi beban pankreas. Baiklah teman-teman, hari ini kita telah banyak berbicara tentang cara melindungi pankreas, mulai dari cara membaca sinyal darurat di toilet, hingga makanan penyelamat dan daftar hitam di meja makan, serta kebiasaan baik sehari-hari. Pengetahuan yang hanya didengar tidaklah cukup. Yang paling penting adalah menerapkannya dalam tindakan. Semoga apa yang Anda dengar hari ini benar-benar bisa masuk ke dalam kehidupan Anda, menjadi kebiasaan Anda untuk melihat tinja di pagi hari, menjadi motivasi Anda untuk memilih kubis dan bayam di pasar, dan menjadi tekad Anda saat menolak minuman manis. Kesehatan bukanlah tujuan yang jauh. Ia tersembunyi dalam setiap pilihan, setiap pengamatan, dan setiap pengendalian diri kita setiap hari. Terutama bagi kita yang memasuki usia paruh baya dan lanjut, tubuh kita seperti mesin tua yang telah digunakan puluhan tahun, lebih membutuhkan perawatan dan pemeliharaan ekstra. Tolong jangan lagi menganggap ketidaknyamanan kecil sebagai hal biasa karena sudah tua. Tubuh kita jauh lebih mencintai kita daripada yang kita kira. Ia akan menggunakan berbagai cara untuk mengingatkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah belajar, mendengarkannya, dan memahaminya. Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat bagi Anda, jangan ragu untuk memberikan suka dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar Anda yang membutuhkannya. Mungkin tindakan sederhana Anda ini bisa, tanpa disadari, membantu mereka menghindari krisis kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.